Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita bersungguh-sungguh dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bekal terbaik. Tidak ada lagi bekal yang terbaik kecuali bekal takwa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kalian berbekal dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Masing-masing kita tahu persis sejauh mana nilai-nilai takwa yang selama ini kita usahakan. Setiap pekan diingatkan oleh khatib pada hari Jumat di hari raya pekanan kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kalau kita termasuk orang-orang yang betul-betul hadir hatinya ketika membaca Al-Quran, di mana pesan-pesan takwa sangat banyak sekali di dalamnya. Ada satu ayat 2 kali perintah untuk bertakwa. Karena ini adalah merupakan solusi dari berbagai macam problematika hidup yang dihadapi oleh umat manusia. Allah ciptakan kita terdiri dari ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Sekarang kita bertanya, ruh kita yang kemudian membantu jasad kita atau jasad kita yang membantu ruh kita? Kalau jasad jelas gizinya
Kalau di antara kita ada yang tidak makan sehari 2 hari atau 3 hari, lemes, ujung-ujungnya adalah meninggal dunia. Ruh, kalau kemudian tidak diberikan gizi sebagaimana mestinya, maka dia akan selalu apa? Bingung, galau, sehingga hatinya tidak bisa diajak untuk mengenali kebenaran. Dianggap semuanya benar. Dia keluar dari ajaran Islam, lalu dia mengatakan, oh saya nyaman di sini. Saya bisa bersedekah, saya bisa leluasa beribadah sekehendak saya. Tertipu oleh syaitan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah al-haq, kebenaran yang didapatkan oleh seseorang yang dia selalu minta, ihdinas siratal mustaqim, kecuali apa yang ada? Kesesatan. Maka tidak ada ruang yang ketiga, ya. Al-haq, kebenaran, kemudian yang atau al-batil atau dhalal, kebatilan, kesesatan. Maka orang-orang yang berusaha untuk selalu mengontrol hatinya ini, ya, berupa tambahan keimanan, ketakwaan, keistiqomahan di atas agama, ketetapan di atas kebenaran. Nah, itu yang kemudian kita ingin kenali, jalan kebenaran itu. Apalagi di zaman seperti saat sekarang. Oh, dia kan pakai dalil juga. Benar, dalilnya sahih. Nah, tapi bagaimana kita mengenalinya? Di mana letak perbedaannya itu di mana sih? Kan gitu. Ya. Makanya Nabi SAW itu, ya, dengan memulai rububiyah Allah Subhanahu wa taala ketika tahajud di malam hari. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Dengan 3 nama malaikat ini yang memang tugasnya untuk menghidupkan. Dengan wahyu, hati kita menjadi hidup, ruh kita menjadi hidup. Nabi SAW sebelumnya tidak mengetahui Al-Quran, sampai kemudian datang malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Kata Allah, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Engkau tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Tapi kami jadikan itu sebagai cahaya yang dengannya, ya, kami berikan petunjuk siapa yang dikehendaki. Kita juga termasuk di sini. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan ilmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih mulia, ya, daripada ilmu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya minta tambahan ilmu, tidak minta tambahan sesuatu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini kita sebutkan muqaddimahnya, ya, karena kita banyak melihat fenomena saat sekarang ini kebingungan, ya, karena terlalu banyak iktikaf, ya, di YouTube itu. Apa kata Ustadz ini, tonton lagi, Ustadz itu tonton lagi. Lalu apa ada juga, ada dalilnya, Ustadz fulan. Kalau kita kembalikan kepada masing-masing person. Tapi kalau kita mengenali kebenaran, i'rifil haq ta'rif sahibahu, kenali kebenaran, kamu tahu siapa yang di atas kebenaran itu. Ya. Maka belajar. Bukan apa kata orang.
Nanti di alam kubur dua malaikat itu bertanya kepada kita. Kalau orang munafik mengatakan ha la adri, samitun nas yaqulun, enggak tahu. Ketika ditanya 3 pertanyaan malaikat, saya dengar manusia mengatakan demikian. Kata para ulama, ini menunjukkan ya apa itu kalau akibat orang taklid dalam hidup ini. Masing-masing kita akan ditanya, bagaimana kita mengenal kebenaran? Ya. Maka di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Jalan Golongan yang Selamat, di muqaddimah beliau sudah sebutkan ya ciri-ciri golongan yang selamat, yang mengenali dan terus senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Ya. Di mana beliau sebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan ada segolongan dari umat itu yang memperjuangkan kebenaran. Rasul bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Al-haq, al-thabat. Ya, tetap di atas suatu perkara dan dia berpegang teguh dan istiqamah. Nabi mengajarkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk selalu membaca doa tersebut agar tetap istiqamah. Allahumma hdini wa tsabbitni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan tetapkan aku di atasnya. Sama dengan yang kita ucapkan setiap salat, paling tidak 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Tapi nyatanya betapa banyak jalan-jalan penyimpangan itu. Ya. Sedangkan kita meniti satu jalan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa ada segolongan dari umatku, kata Nabi SAW, yang memperjuangkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak membahayakan mereka, orang yang menghinakan mereka hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita ketahui bahwasanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kita juga untuk menyerap ilmu ya terbatas. Maka kita harus mengenali kepada siapa kita menimba ilmu tersebut. Kalau kemudian banyak penyimpangan karena tidak mengagungkan ilmu, tidak mengerti ilmu mana yang harus dia pelajari, ya. Maka tambahan ilmu yang dimaksudkan, yang selalu dimohon oleh ya setiap orang yang beriman adalah ilmu yang menghantarkan kepada keyakinan, ya. Ilmu yang menjelaskan tentang tata cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang pemiliknya memiliki rasa khasyah, takut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang definisi ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya mereka-mereka atau hanyalah mereka yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang yang memiliki ilmu.
Maka itu yang kita ya ambil ilmu dari mereka. Ilmu itu kata Imam Syafi'i ya, yang di dalamnya terdapat qala haddatsana. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka wasawisus syayatin. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya terdapat perkataan haddatsana, telah ya meriwayatkan kepada kami. Misalkan Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru. Ya. Beliau mengatakan haddatsana Imran ibn Maisarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ada mata rantainya ini ilmunya. Ya. Di mukaddimah kita sampaikan karena kita akan mengenal sifat-sifat atau keistimewaan jalan kebenaran itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tersesat jalannya atau orang-orang ahli bidah. Bagaimana cara mereka beragama itu. Tapi kalau kita yang mempelajari kebenaran, kita kenali adanya mata rantai dia menyampaikan hadis. Itulah ilmu. Siwa dzalik, selain daripada itu wasawisu syaitan, bisikan-bisikan setan. Maka ilmu agama porosnya adalah apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini ilmu agama. Jadi bukan orang pondokkan anaknya itu kemudian nah ini ya daripada di luar nanti jadi anak yang ya begal, jadi anak yang badung, mendingan saya masukkan pondok. Nah, niatnya sudah seperti itu. Memang pondok bengkel manusia. Ya, bukan. Pondok itu adalah merupakan tempat kita ya beribadah. Berlomba-lomba di dalamnya antara ustadz dan murid-murid ya, belajar ilmu agama. Itu jalan kebahagiaan agar kita tetap di atas kebenaran. Maka jamaah rahimakumullah harus kita kuatkan pemahaman dan ilmu kita ini ya, sehingga kita terhindar dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, nantinya kita akan mengenali kebenaran, namun kita kenali dulu kenapa kemudian kok banyak sekali di tengah-tengah masyarakat ini kebimbangan, kebingungan, kegalauan dalam hal agama. Padahal Al-Qur'an ini kan subhanallah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Ya, sebagai rahmat kasih sayang ya kepada kita sekalian. Karena ini mukjizat tetap berlaku berupa Al-Qur'an ini sekalipun Nabi telah meninggal. Berbeda dengan mukjizat yang turun kepada Nabi terdahulu, meninggalnya Nabi tersebut terputus. Tapi kalau Al-Qur'an ini ya tetap. Kali ini kita pertahankan ya. Bagaimana pemahaman kita terhadap Al-Qur'an, pemahaman kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan demikian kita akan terbimbing tetap di atas jalan kebenaran. Ya. Kuncinya sudah ada semua dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan. Mau permasalahan apa saja, transportasi sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi kita tidak takjub terhadap penemuan orang-orang kafir. Ya, mau secanggih apapun alat transportasi saat sekarang ini sudah ada. Itu keterangannya dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ya dahulu bagaimana kendaraan mereka orang-orang Arab dahulu, khail, kuda, wal khaila wal bighal.
wal hamir, keledai, litarkabuha, untuk kalian tunggangi, wazina, perhiasan. Apa ayat sampai di situ? Tidak. Allah berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Sarana prasarana yang Allah sempurnakan itu untuk memenuhi apa? Kebutuhan fisik kita. Tapi ruh ini, rizki berupa ya gizi untuk ruh kita yang kita perjuangkan dalam hidup kita ini supaya tetap di atas kebenaran. Rezeki terhadap apa yang bisa memenuhi fisik kita ini sudah dijatah. Tapi rezeki berupa ilmu, tambahan ilmu dan iman ini PR kita. Ya, nggak bisa kemudian orang mengatakan saya sudah cukup ngaji di masjid, ya sunnah, ya tetap sampai akhir hayat kita. Artinya ya selebihnya setelah kita berusaha, jangan lupa kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan diri kita. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang bersyukur saat sekarang ini, bagaimana sikap kita? Upaya kita dalam hidup ini selalu mengingat apa kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh mengenali kebenaran ini ya secara sempurna. Dari sisi kehidupan kita, bagaimana kita tetap bisa mendapatkan kebenaran itu hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Dalam hadis kursi Allah berfirman, tafarraq ya ibn Adam, tafarraq li ibadati, fokuskan beribadah kepadaku. Amla sadraka ginan, aku isi hatimu dengan kekayaan. Ya. Wa asudda faqrak, aku tutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak lakukan, apa yang terjadi pada hati seseorang? Ya, mala'tu sadraka syughlan, ku jadikan hatimu selalu sibuk yang berkepanjangan. Walam asudda faqrak, aku tidak tutupi kefakiranmu itu. Ya. Nah, ini yang menjadikan kemudian kita lupa dari mengikuti, meniti kebenaran itu adalah sibuk dengan apa? Dengan apa jamaah? Dengan urusan dunia. Cinta dunia dan takut mati. Padahal tidaklah bertambah waktu itu, melainkan apa? Ya, semakin mendekatkan ajal kita kepada kematian. Ya. Demikian setan itu kemudian menghalangi kita supaya ya malas beribadah, malas berilmu, ya malas menambah perbendaharaan hafalan hadis atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dibisik-bisiki kalau sudah banyak ilmunya malas, nanti nggak bisa mengamalkannya. Ya, akhirnya apa? Seperti himar katanya. Nah, itu bisikan-bisikan setan. Ya. Maka terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka qalban saliman, hati yang bersih, yang lurus. Wa lisanan shadiqan, lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairin ta'lam ma ta'lam, aku mohon kepada engkau ya dari kebaikan yang kau ketahui ya Allah. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dari keburukan yang kau ketahui ya Allah, yang akan menimpa kita, terutama masalah apa? Ya, fitnah terhadap pemahaman ini. Ya tahu kita jalan-jalan kebenaran. Kalau orang misalkan ya dia menguasai rumus matematika ini, barangkali di antara adik-adik ini ada yang senang dengan matematika, dia tahu rumusnya. Ya. Tapi dia tidak bisa menggunakan rumus-rumus itu untuk sampai kepada apa? Penerapan yang benar. Atau dia punya kemampuan, ya, tapi karena jiwanya keganggu, barangkali
dia punya kondisi yang membuat dia itu lemah. Saat itu mendapatkan kabar misalkan orang tuanya meninggal. Padahal selama ini dia sebagai murid yang memang mendapatkan nilai 100 dalam bidang matematika. Tapi ternyata saat itu dia lemah. Kenapa? Karena ada yang mengganggu. Demikian manusia lemah. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa astaghfiruka lima ta'lam. Aku mohon kepada Engkau ya Allah dari apa yang ketahui dari dosa-dosa yang kita lakukan. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui dari perkara yang gaib. Maka juga kita berdoa, antaj'al, kalau Engkau takdirkan ya Allah, takdir bagiku, Engkau jadikan yang baik bagiku di atas kebenaran ini. Maka yang pertama kita mengenali dan sifat dan keistimewaan jalan kebenaran ini adalah apa? Al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran hanya satu dan tidak berbilang. Ini poin yang pertama. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, meresapi makna kandungan Al-Qur'an? Tadi gizi untuk ruh kita itu Al-Qur'an. Sekiranya Al-Quran dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ini rahmat Allah bagi kita sekalian. Maka kita cintai kitabullah Al-Quran. Kita berpegang teguh kepadanya. Berselisih pendapat, kembalikan kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah. Kalau dikembalikan kepada person-person, kepada ra'i pendapat seseorang, kapan selesainya? Ini harus kita sudahi. Artinya jangan berpatokan kepada ra'i pendapat seseorang. Kembalikan kepada dalil Al-Quran itu. Minta sungguh-sungguh kebenaran itu. Karena apa? Pasti di antara perselisihan itu ada yang benar salah satunya. Maka kembali kepada doa iftitah Nabi ketika tahajud, dia minta kepada Allah pertama kali dengan rububiyah Allah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Jibril dengan menurunkan ruh Al-Quran menjadi hidup hati-hati manusia. Mikail yang ditugaskan membagi rizki, menurunkan hujan, jadi hidup kehidupan umat manusia. Wa Israfil yang kemudian meniupkan kembali setelah kematian kita nanti, ditiupkan hiduplah kembali dengan 3 nama malaikat. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal, pencipta langit dan bumi. Alimul ghaib was syahadah, yang tahu yang nampak maupun yang tidak nampak. Lihat bagaimana Nabi SAW memantapkan munajatnya kepada Allah. Mintanya apa? Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ya Allah, berikan aku petunjuk dari perselisihan, dari kebenaran yang diperselisihkan ini. Lima ikhtulifa fihi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Engkau ya Allah yang menghendaki siapa yang Kau berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena setan sudah bersumpah di hadapan Allah. Qala fa bima aghwaytani. Setan mengatakan, ya Allah, dengan sebab Engkau telah menyesatkanku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Nah, makanya dibuat kontradiksi. Tapi kalau kita meyakini yang pertama, poin yang pertama bahwa kebenaran tidak berbilang, hanya satu. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Maka kita beriman, jangan kemudian kita ingkar. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala, kebenaran. Kita berpegang teguh
kepada kebenaran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebenaran tersebut, jalan yang lurus, ya. Maka dengan demikian kita akan terbimbing selalu di atas jalan al-haq. Yang kedua, bahwasanya di antara sifat dan keistimewaan jalan yang hak itu adalah tidak kontradiksi. Tidak ada di dalamnya pertentangan. Kalau ada pertentangan antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali kita tuduh adalah pemahaman kita, atau antara ayat dan hadis, maka yang kita tuduh pertama kali adalah dangkalnya pemahaman kita. Mestinya kita bertanya, kalau itu kemudian perselisihan lafaz-lafaz, itu bukan pertentangan, tetapi itu adalah tanawu yang sifatnya bermacam-macam. Kalau kita misalkan sholat, kemudian kita takbiratul ihram, lalu kita membaca apa? Iftitah, Allahumma ba'id baini, atau kita baca bacaan yang lain, Allahu Akbar kabira, atau kita membaca subhanakallahumma, atau baca yang lainnya. Nah, itu adalah tanawu yang sifatnya adalah beraneka lafaz untuk menghantarkan seorang yang membaca supaya khusyuk. Misalkan kita sujud subhana rabbiyal a'la, atau doa yang lain rabbi ghfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah sirrahu wa alaniyah, kita minta, boleh. Itu bukan perselisihan, tidak ada kontradiksi di situ. Tapi kebenaran kita kenali tidak ada perselisihan, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Berbeda dengan orang-orang yang meyakini akidah yang sesat dari kalangan orang-orang Syiah, mereka mengatakan bahwasanya imam-imam mereka lah yang di tangan-tangan mereka itu nyawa-nyawa manusia. Orang terhadap dirinya saja menjamin, terhadap dirinya saja tidak bisa. Makanya mereka punya apa? Keyakinan taqiyah itu untuk menyelamatkan diri dari musuh. Mereka katanya imamnya sekarang lagi sembunyi. Kalau mereka meyakini bahwa ajal manusia di tangan-tangan imam mereka, kenapa mereka menggunakan taqiyah? Banyak kontradiksi yang terjadi. Kemudian aliran-aliran yang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tasawuf misalkan, orang-orang sufi, yang mana mereka mengatakan bahwasanya pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya adalah Muhammad. Lalu kemudian dengan nur cahaya Muhammad diciptakanlah makhluk di alam semesta ini. Lalu kenapa kemudian memperingati kelahiran Nabi SAW yang Nabi sendiri tidak pernah sibuk dengan hari kelahirannya? Nah, ini banyak sekali yang kita dapatkan akidah-akidah yang tersebar. Ini perlu kita luruskan, karena bukti kecintaan kita kepada kebenaran itu juga kita ikut andil dalam menyampaikannya. Kesempurnaan ittiba kita kepada Nabi, kita jangan diam terhadap kesesatan yang banyak tersebar. Kemudian kita asyik dengan kebenaran tanpa kita sampaikan kepada orang. Sampai pun masalah ibadah. Saya tanggal, kalau nggak salah 15 Desember sholat di Hotel Syariah itu, di basement. Habis sholat, di samping saya ada bapak dari Medan. Dia salamnya assalamualaikum, dibuka. Sering dapat itu ya? Sering kan? Ya katanya demikian. Saya tanya, mohon maaf Pak, apakah memang ada tuntunannya begitu dalam sifat sholat yang diajarkan oleh Nabi? Oh, nggak ada. Saya cuma terbiasa ikut-ikutan orang seperti itu. Saya bilang, kalau menurut saya orang yang begitu dia mengatakan pintu surga terbuka.
katanya. Tapi kenapa yang kiri kok pintu nerakanya juga dibuka? Kan begitu. Berarti ini nggak ada ajarannya, Pak. Oh iya, nggak ada. Oh terima kasih banyak. Ternyata selama ini saya ibadah itu cuma ikut-ikutan. Enggak. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi kita yang sangat cinta kepada kita umatnya, ya kita nggak boleh mengamalkan sesuatu itu, apalagi ibadah yang paling sering kita lakukan masalah sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Itu diajarkan, cuman ya kita kemudian melakukan telunjuk, baik itu kita telunjuk atau menggerak-gerakkan jari, semuanya ada dalilnya, Pak. Kemudian kita salam, nggak ada ajaran kemudian membuka telapak itu. Itu saya melihat senang luar biasa, didapatkan ilmu yang baru. Kalau bahasa orang-orang yang di pelosok sana, di pedalaman itu, saya melihat kalian itu seperti malaikat yang menyampaikan risalah. Karena mereka baru dapat. Karena setiap sholat 5 waktu di pedalaman di Tanah Toraja itu, setiap sholat 5 waktu, Pak, mereka ada sholat sunnahnya. Setelah asar, setelah subuh, itu mereka sholat. Saya sampaikan, mohon maaf, Pak, tadi sholat apa? Ya kan habis sholat itu mesti ada tambahannya, sunnah-sunnahnya. Enggak, kalau habis asar enggak ada. Habis sholat subuh enggak ada itu. Oh, Masya Allah. Ya, ini ajaran yang baru kami dapatkan. Subhanallah. Itu kalau kita mengikuti kebenaran, Pak, dalil. Orang itu terbuka, senang. Kitanya yang kadang ragu menyampaikan. Kalau kita sudah mengamalkan, kita tahu dalilnya, kita sampaikan. Ya. Maka tidak ada yang kemudian sesuatu yang kontradiksi dalam agama itu, kecuali dia akan ketahuan ini yang hak, ini yang batil. Maka ciri-ciri kebenaran itu dia tidak ada kontradiksi. Sekarang ternyata jamaah, banyak orang yang melakukan sholat di Bukit Sofa. Mengganggu tidak? Mengganggu. Jamaah umroh kan semakin membludak. Dia malah sholat di Bukit Sofa itu. Apakah pernah sahabat melakukan? Tidak pernah. Tapi niatnya apa tadi? Niatnya apa? Ibadah baik. Kan kita diperintahkan memperbanyak sholat sunnah, tapi tempatnya, ya, gak pernah kemudian Nabi melakukan sholat di Bukit Sofa itu. Yang ada kita diperintahkan menghadap ke Ka'bah, menghadap kiblat, berdoa, ya, mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita, ya, mengucapkan apa? Tahlil, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, dibaca terus. Lalu kemudian setelah itu kita berdoa, mohon apa saja 3 kali. Setelah itu kita turun lagi. Nah, ternyata banyak orang-orang yang mengadang-adakan perkara yang baru. Kalau dikatakan, loh kan ada dalilnya, kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tetapi ya bukan di tempat-tempat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita masuk Masjid Al-Ikhlas, masjid ini, Tahiyatul Masjid, ada ajarannya, ya, ada keterangan dalilnya. Tahiyatul Masjid bukan dipahami kemudian dengan dalil-dalil yang lain, ya. Kalau misalkan orang sholat sunnah, sholat qiyamul lail di luar Ramadan berjamaah, loh katanya kan pernah sahabat Abdullah bin Abbas datang ke sisi kiri Nabi SAW, lalu kemudian Nabi memutarnya ke sebelah kanan. Itu satu kali peristiwa. Namun yang menjadi standar dalil itu adalah yang sering dilakukan. Jadi ketika kita salah dalam memahami dalil, terjadi apa? Kontradiksi di sini. Sedangkan kebenaran itu ya hanya satu. Ya, ternyata terkadang kalau kemudian melakukannya tidak mewajibkan atau mengharuskan setiap saat berjamaah. Kan ada orang yang saat sekarang ini ya sholat qiyamul lailnya selalu berjamaah terus. Nah, mana dalilnya? Sedangkan Nabi setelah itu sudah tidak keluar lagi, tidak melakukannya dengan cara berjamaah seperti itu. Sesekali boleh, tapi kalau kemudian melazimkan orang, misalkan mengajari anak-anak kita sholat duha berjamaah, diajari terus menerus, nggak ada keterangannya. Hukum asal sholat sunnah adalah sendiri-sendiri. Ini contoh kalau terjadi
kontradiksi, sedangkan kebenaran hanya satu. Ya, apalagi di antara sifat-sifat jalan kebenaran itu yang harus kita kenali. Sanadnya muttasil sampai kepada Nabi. Sanadnya bersambung, Pak, tidak terputus. Kalau sekarang ini banyak firqah-firqah itu, ya, kelompok-kelompok sampai sanadnya kepada imamnya saja. Ya. Sedangkan kita yang mengamalkan ajaran sesungguhnya, sedia kala Islam itu ada, itu yang kita kembalikan pemahaman kita, meniti kebenaran, tidak akan terputus sanadnya. Laulal isnad yaqul Amirul Mukminin Abdullah Amirul Mukminin fil hadis Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa masa. Kalau bukan mata rantai hadis itu, orang akan berbicara tentang agama ini, keutamaan agama sesuai dengan keinginannya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ayo kita khususkan, misalkan nanti habis hari Jumat itu, habis sholat, kita khususkan misalkan sedekah bareng-bareng untuk makan. Kenapa dikhususkan hari Jumat? Kalau mau sedekah kapan saja, sedekah makanan. Ya. Nah, ini akan mendatangkan sesuatu yang baru. Dikhawatirkan seperti itu. Ya. Atau misalkan sebelum sholat distelkan ngaji, dikhawatirkan mengganti azan. Ya, dan itu sudah ada diperingatkan. Dia keluar as-shalah, sudah ada azan, cukup. Ya. Nah, itu dikhawatirkan nanti, ya, terjadi sesuatu yang baru karena tidak ada mata rantai keterangannya itu, sanadnya. Ya. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya, ya, sanad itu adalah merupakan, ya, penjagaan terhadap din agama. Ya, mata rantai. Seperti orang yang kemudian mengajarkan Al-Quran, ya, dia belajar dari gurunya, ya, lalu kemudian diajarkan, murid ini mengajarkan kepada muridnya lagi, terus ada mata rantainya. Ya, demikian pula hadis, dan ini ada pada jalan kebenaran yang tidak dimiliki oleh jalan-jalan kesesatan. Karena mereka orang-orang Orientalis itu sangat benci kepada sahabat siapa? Abu Hurairah. Kenapa sangat benci kepada sahabat Abu Hurairah? Yang meriwayatkan 5.374 hadis. Ya. Karena mereka, ya, umat ini akan tahu bagaimana, ya, amalan yang sesungguhnya dilakukan oleh Nabi SAW dari hadis tersebut. Maka mereka mau putus jembatan ini supaya umat ini tidak mengenal, ya, ajaran yang pernah kemudian dilakukan oleh generasi Islam ini. Sahabat, ya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sesungguhnya kemudian Islam jamaah kalau mereka mau kembali kepada, ya, kejayaan Islam yang ada sedia kala dalam ibadah mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Tapi kalau mereka meninggalkan agama mereka ini, kebenaran yang jelas, ya, yang selalu mereka mohon kepada Allah, tapi mereka tidak mengambil sebab. Ya, ini permasalahannya di situ. Ya, kita tidak mengambil sebab dan langkah-langkah konkret bagaimana supaya kita mendapatkan, ya, keistiqomahan di atas al-haq. Ya. Maka kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengambil sebab-sebabnya. Ya, sungguh-sungguh dalam, ya, mempelajari agama yang hak ini, mengenali al-haq, ya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, kita juga mengetahui bahwasanya di antara sifat dan keistimewaan jalan yang hak itu adalah wasatiyah. Ini yang keberapa? Yang keempat, wasatiyah. Wasatiyah adalah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Pertengahan dari apa? Dari ghulu,
ya. Dari ifrat dan tafrid, ya, dari yang bersikap ekstrim dan yang apa? Merendahkan, ya, menganggap sepele, menganggap enteng. Kita lihat sekarang buktinya, ya, di akhir bulan lalu, bulan Desember, ya, orang-orang Nasrani yang mereka merayakan apa? Hari lahirnya Yesus. Ya. Mereka sendiri sesungguhnya adalah mengingkari, ya, tidak mau dikatakan kemudian ya Al-Masih itu sebagai Tuhan, tapi nyatanya mereka sembah. Ya. Lawan daripada kebalikan daripada orang-orang Yahudi yang ya merendahkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak ya hasil daripada perzinahan. Waliyadzubillah. Jadi ghulu, ya, dan juga ifrat dan tafrid. Adapun ajaran Islam pertengahan, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa ya ke pasar makan dan minum, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan risalah mukjizat yang diutus, ya. Maka ucapan mereka ya selamat Natal adalah merupakan ucapan yang sangat keji yang keluar dari ya lisan mereka. Lebih keji dari orang mengatakan selamat kamu berbuat zina, selamat kamu ya merampok, selamat kamu membunuh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho dikatakan demikian. Qalu takhadzal Rahman walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, telah menjadikan ya baginya anak. Ya. Subhanallahilazim. Ini kemungkaran. Ya, maka Islam pertengahan. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa mereka? Orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tidak mengamalkan. Mereka menganggap semuanya umat manusia adalah sebagai ya pembantu bagi mereka. Adalah orang-orang yang menghina. Mereka ingin ya dari kalangan mereka yang dipilih. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang dipilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyampaikan risalah ini sebagai nabi, ya, penutup para anbiya, kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Nah, maka kita berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan juga apa yang telah diwariskan ya kepada mereka para ulama. Mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan kepada umat ini yang terbaik agar mereka tetap meniti jalan kebenaran. Dan kita selalu ya berusaha untuk menjadi ummatan wasata. Jangan ekstrim, jangan berlebihan, jangan kemudian juga ya menggampangkan, merendahkan. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Ya, aqulu ana Abdullah wa qulu Abdullah wa rasuluh. Ya, jangan kalian kemudian ya berlebihan seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan terhadap menyanjung Nabi Isa ibn Maryam. Aku adalah hamba Allah, maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Dan selalu dikatakan ya ketika mukaddimah itu ya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu. Abduhu itu sebagai bantahan kepada orang yang yang kemudian hulu ekstrim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang ke kuburan Nabi kemudian minta di situ, subhanallahilazim. Hulu menganggap Nabi sebagai Tuhan yang memberikan. Ya. Kemudian memberikan hak rububiyah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau yang merendahkan beliau. Orang-orang ya Yahud memanggil Nabi SAW dengan namanya, dan dengan Muhammad SAW ya dengan namanya, bukan dengan ya Rasulullah dan ya Nabi Allah. Ya. Nah, maka kita berada ya sebagai ummatan wasatan yang tengah-tengah dari sikap-sikap firqah-firqah yang tersesat dalam ya agama ini yang diancam oleh Nabi SAW, termasuk dalam 73 ya 72, karena umatnya terpecah menjadi 73 dan itu bukan batasan. Satu yang selamat
Ya, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, cukuplah hadis ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu hanya satu. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku ada di atasnya pada hari ini dalam beragama dan para sahabatku. Ini kemuliaan jamaah. Bagaimana akhlak mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kalau baca sejarah mereka, masya Allah, masya Allah. Ya, maka kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung belajar sirah langsung, ya mengunjungi kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolonglah beradab. Banyak sekali jamaah-jamaah yang berangkat dimudahkan ke sana ternyata sampai masjid Nabi dekat dengan Nabi tidak beradab sama sekali. Desak-desakan, dorong-dorongan. Teriak-teriak, ya Allah ya Rabbi. Bagaimana kita mau mendapatkan ibadah yang khusyuk sedangkan kita tidak menjalankan sunnah dan juga petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum lagi yang tersesat dalam masalah akidah, dia membatasi. Asy'ariyah misalkan membatasi nama Allah cuma 20 saja. Sifat 20 istilah mereka itu. Nah, itu kan terbatas ya, sampai kapan kemudian terputus itu? Sampai kepada imamnya Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum kemudian beliau bertaubat yang beliau nyatakan dalam kitabnya Maqalat Islamiyin. Ya, adapun pada fase karena 3 fase. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengalami 3 fase. Yang pertama adalah akidah Mu'tazilah, kemudian kembali lagi kepada Kullabiyah, ya, kemudian terakhir kepada akidah Ahlus Sunnah yang beliau nyatakan dalam kitab beliau Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulunya menetapkan 20 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal manusia saja sifatnya lebih daripada itu. Kalau kita mengenali persis saudara dan tetangga kita misalkan atau teman karib kita dekat kita tahu sifat-sifatnya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia, tentu sifat-sifatnya penuh dengan kesempurnaan. Kalau kita mau mentadabburi qul huwallahu ahad. Setiap subuh kita baca rakaat kedua sebelum salat subuh. Ini salat nafilah kita. Qul huwallahu ahad berkaitan dengan ilmu. Kalau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun terkait dengan amalan kita, sikap kita. Berlepas diri dari kemusyrikan, pelaku kesyirikan. Jadi kalau kita resapi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, mencakup seluruh bentuk kesempurnaan sifat-sifat Allah yang maha kaya dan sempurna dalam kekayaannya. Allah yang maha berilmu, yang sempurna dalam ilmunya. Kalau ilmu kita ini kita belum belajar, kita nggak tahu apa-apa. Ya. Kita tidak mengenali kebenaran kalau kita tidak belajar. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi seluruh makhluknya. Ya, kemaha perkasaan Allah Subhanahu Wa Taala maha kuat. Kurang apa lagi kita minta rezeki? Minta dengan kata-kata Rabb, rububiyah itu. Itu rahasianya doanya para nabi. 3 kali kita minta ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Minta apa kebutuhan kita, Bang? Dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat kita yakin. Kalau kita nggak yakin, inilah penyakit kita. Sering ragu-ragu. Jadi dimangsa oleh setan. Cara wudunya saja sudah ragu-ragu. Oh, tadi saya benar nggak ini wudu? Ini tadi sikutnya belum benar. Sampai dari wudunya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tawafnya. Tadi sudah 7 atau masih 6? Sudah sampai hotel, sudah lepas pakaian ihram, ya kurang 1. Lo kok tahu kalau kurang 1 putaran? Itu namanya waswasus syaitan. Amalan itu kalau sudah selesai Pak. Gak usah lagi kemudian kalau memang masih ragu, ya tinggal putar lagi sekali putaran, selesai. Kalau ragu putar lagi, selesai. Memang setan sukanya untuk menggalaukan hati kita, dan itu sudah sumpah setan. Dihalangi kita dari jalan kebenaran. Ini kayaknya waktunya sudah masuk ya. Satu lagi ya. Apa tadi? Wasatan, kemudian terakhir menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya imam. Ya, qudwah suri tauladan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya jalan kebenaran. Ya. Kalau kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan beliau sebagai panutan kita, tidak ada yang lain. Ya, itu sebagai bentuk ittiba kita dan bukti syahadat kita kepada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita mengikuti manhaj beliau, ya, bukan beribadah dengan ra'yu,
Karena pendapat-pendapat itu ya tidak ada kesudahannya dan orang akan menyesal ya kalau dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Kenapa? Apa yang disesalkan oleh orang-orang yang telah sampai kepada siksa itu? Apa dia katakan dalam surat Tabarak? Siapa yang sudah hafal, yang setiap malam baca surat Tabarak ya, akan dijaga oleh ya Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Baru sekarang sadar. Dahulu kalau kami itu dengar wahyu, dengar petunjuk, dengar hidayah, ya kebenaran, atau kami menggunakan akal kami, law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak termasuk penghuni neraka. Sayangnya akalnya, ro'yunya baru berguna sekarang. Ro'yu itu kan ada yang sahih, ada yang batin. Yang sahih apa? Pemahamannya dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Sering kita berselisih pendapat, tapi parameternya siapa yang menentukan kalau bukan pemahaman sahabat? Karena masing-masing firqah tersesat itu, ya mereka semua mengakui bahwa mereka berdasarkan dalil. Sedangkan yang benar adalah kita berusaha mengembalikan dalilnya itu kepada ya pemahaman siapa kalau bukan pemahaman para sahabat. Ijma' mereka adalah maksum, tapi individu pribadi-pribadi mereka ya tidak masuk. Nah, ini barangkali ya 5 hal yang harus kita kenali agar kita tetap berada di atas jalan kebenaran. Yang pertama tadi adalah al-haqqu wahid la yata'addad, kebenaran itu satu, tidak berbilang. Kemudian yang kedua, ya tidak ada kontradiksi ya dalam jalan kebenaran, pasti ada satu yang benar. Mau perselisihan dalam yang paling sering ya, polemik yang paling sering adalah di awal-awal penentuan puasa atau hari raya. Kita pasti ada salah satu yang benar, nggak mungkin ya semuanya itu kemudian kata-katakan ya semuanya benar lah, semuanya agama itu juga sama ya. Subhanallahil azim ya. Padahal Allah sudah turunkan pada pertemuan akbar umat manusia di haji wada perpisahan Nabi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Kalau dia seorang muslim, dia kemanakan satu ayat ini. Kalau dia mengatakan semuanya sama, agama semua sama, ya subhanallahil azim. Sedangkan petunjuk kita, pedoman kita Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hak, yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan datang dalam keadaan merugi dia pada hari kiamat. Sampai pun dia mau menebus siksa Allah ya dengan harta yang mereka miliki saat itu, maka tidak akan Allah terima tebusan mereka. Maka berbahagialah jamaah sekalian ketika al-haq itu kebenaran ya masih ya kita tempuh, masih ya kita berada di atasnya. Jangan kita sia-siakan, kenali terus ya jalan kebenaran ini, dan jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Walaupun kita dalam keadaan ya susah sekalipun, terus minta ya, apalagi dalam keadaan lapang ya, kita saat kita sujud minta kepada Allah, perbanyak ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihfaz qalbi, ya Allah jagalah hatiku. Allahumma ihfaz qalbi wahfaz lisani, jaga lisanku ya. Wahfaz sam'i, pendengaranku. Wa'allimni ilman nafi'an, ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu istijabah, di waktu saat turunnya hujan. Ya kita lagi di musim hujan saat sekarang ini, minta di sepertiga malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahajud ya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian insyaallah kita tetap mengenali ya jalan-jalan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keistiqomahan, karena itulah karomah yang sesungguhnya. Ya, karomah itu bukan orang yang memperebutkan, katanya ini ciri-ciri wali, dia bisa terbang ya, kemudian dia bisa jalan di atas air ya, kemudian dia terjun ke bawah katanya nggak basah bajunya. Itu semua cerita-cerita batil
Ya, enggak ada semuanya cerita-cerita seperti itu. Ya, maka kembalikan kepada al-haq, kebenaran, Al-Qur'an dalil maupun kitab was sunnah, wahyu Al-Qur'an maupun as-sunnah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini sebagai penutup bahwasanya Nabi bersabda, taraktu fikum syai'aini lam tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Bahwasanya aku tinggalkan padamu dua perkara, kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, tidak akan bercerai-berai hingga keduanya mengantarkanku ke telaga surga. Nah, ini ya orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliaulah yang akan ya mendapatkan anugerah yang sungguh luar biasa, yaitu Nabi menantinya di telaga beliau. Ya, Nabi sudah mengatakan bahwasanya ana faratukum lal haud, bahwa saya telah mendahului kalian dan menanti kalian di telaga. Ya, inna a'tainakal kautsar. Kalau imam baca ayat itu kita ingat inna a'tainakal kautsar. Maka apa yang harus kita lakukan? Fasholli li rabbika, ikhlaskan salat kita, wanhar, sembelihan kita. Inna syani'aka wal abtar, sungguhnya semua orang yang membenci Nabi dan sunnah Nabi masuk dalam ayat ini. Ya, sungguhnya orang yang membenci beliau terputus ya dari apa? Terputus dari segala ya kebaikan. Sebaliknya, orang yang mencintai sunnah Nabi, mengikuti kebenaran yang diajarkan beliau, masuk dalam ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan aku akan meninggikan penyebutanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat azan disebutkan, qomat disebutkan, ya, nama Nabi SAW dan juga umatnya yang setia mengikuti kebenaran yang diajarkan Nabi SAW. Ini saja sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan juga jamaah sekalian. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang barangkali kurang dari penyebutan dalilnya, maka pelajari kembali ya tambahan ilmunya kepada para asatidzah yang lainnya. Kembalikan kepada ya apa pemahaman para sahabat, kita pelajari sirah-sirah sejarah mereka, karena mereka telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.